Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin ingin mempresentasikan implementasi wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik yang beranggotakan Awal Hijrianto, Muhammad Taufik, Muhammad Rida Adha, dan Muhammad Rian Rizkula. Jadi yang akan kami bahas yaitu pengertian wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, realita wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, masalah-masalah wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, solusi masalah wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, dan kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah pengertian wawasan Nusantara. Menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 yang menyebutkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut W. Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1969 mengenai wawasan Nusantara yang berbunyi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari beberapa versi mengenai wawasan Nusantara di atas, bisa disimpulkan, yaitu wawasan Nusantara menjadi cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional. Dan kedua itu adalah konsep wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik dalam arti satu itu bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua itu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat ada itu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima ada bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir itu bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, yang ketiga itu realita wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Sebagai negara yang mengusung konsep demokrasi, politik di Indonesia sangat dinamis. Partisipasi rakyat dalam berpolitik cukup tinggi. Event-event politik tak luput dari haru biru masyarakat untuk tak ketinggalan meramaikannya. Dalam skala tertentu, bahkan politik benar-benar telah menjadi seperti kebutuhan pokok masyarakat di mana segala masalah dikaitkan dengan politik. Bahkan lebih dari itu, keberpihakan memilih pilihan politik bisa mengalahkan nilai-nilai kekeluargaan dan afiliasi organisasi. Menurut penelitian masih banyak masyarakat yang memandang pesimis pada berbagai kondisi politik di Indonesia.
Hal ini terlihat diantaranya dari ketidakpercayaan mereka pada penyelesaian kasus korupsi, dan Indonesia juga masih adanya keraguan mereka akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang keempat itu adalah wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Yang pertama itu praktik KKN. KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Definisi dari masing-masing KKN yaitu korupsi adalah penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, misalnya penyalahgunaan uang negara oleh pejabat negara. Yang kedua, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau koloninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua itu dinasti politik. Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik, pergantian kepemimpinan mirip kerajaan, sebab kekuasaan ini diwariskan turun-temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisannya, agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga. Yang ketiga itu isu SARA. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang dasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, yaitu yang pertama, meningkatnya literasi politik masyarakat. Kedua, perilaku elit politik partai semakin koruptif. Yang ketiga, kegagalan partai memenuhi janji untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, angka golput yang berpotensi tinggi. Golput atau golongan putih adalah istilah yang diberikan untuk orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Ada banyak faktor yang dinilai menyebabkan seseorang tidak memilih ketika pemilu, yaitu yang pertama, tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan pemilih belum sampai. Yang kedua, orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. Yang ketiga, ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg, atau pasangan capres yang tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Yang terakhir, masyarakat yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai pemilu tidak ada gunanya karena menganggap tidak linier dengan kesejahteraan yang mereka idam-idamkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi masalah wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Dari masalah-masalah yang sebelumnya, yaitu praktik KKN, dinasti politik, isu SARA, ketidakpercayaan masyarakat, dan angka golput, saya ingin menjelaskan solusi yang kami dapatkan. Yang pertama, pada praktik KKN. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menangani dan mencegah praktik KKN. Yang pertama itu edukasi dan kampanye. Yang kedua itu represif atau upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Kemudian yang ketiga itu perbaikan sistem, karena dengan sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana. Kemudian pada masalah dinasti politik, solusi untuk mencegah munculnya dinasti politik yaitu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan memiliki efek jerah. Kemudian mendorong institusionalisasi partai politik. Kemudian memberikan pendidikan politik bagi pemilih. Kemudian masalah yang ketiga adalah isu SARA. Upaya kami dalam pencegahan konflik yang dilakukan yaitu membangun sistem peringatan dini konflik, kemudian penguatan kerukunan umat beragama,
kemudian pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, dan pemetaan wilayah konflik melalui penelitian dan komprehensif guna membabat habis akar konflik. Kemudian pada masalah keempat, ketidakpercayaan masyarakat, langkah yang dapat dilakukan partai politik untuk pemulihan kepercayaan masyarakat yaitu pemulihan integritas partai politik dan para politisinya, kemudian konsolidasi internal yaitu upaya untuk memperkuat dan menyulitkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum politik tertentu. Kemudian pengajuan kerangka program strategi partai politik yang tidak hanya normatif, tapi lebih penting lagi implementable dengan langkah dan tahapan yang jelas tentang bagaimana program kerja itu dapat direalisasikan. Kemudian pemberdayaan komunikasi politik dengan berbagai kelompok strategis non-politik dalam masyarakat. Kemudian pada masalah terakhir, angka golput, solusinya itu KPU berupaya untuk memastikan semua orang yang sudah punya hak pilih dicatat dalam daftar pemilih. Kemudian KPU membuat kebijakan yaitu meliburkan pada hari pemungutan suara. Dengan meliburkan pada hari itu, diharapkan pemilih dapat sejenak meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke TPS. Kemudian KPU melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pemilu. Kemudian melakukan penelitian mendalam terhadap wakil-wakil rakyat sebelum memilih untuk menghindari kekecewaan dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan yang terakhir, diperlukan kerja keras partai politik dan anggotanya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa partai politik tersebut dapat membawakan kesejahteraan. Berikut kesimpulan yang kelompok kami bisa berikan, yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian dari pembawaan materi kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.